Berjumpa kembali anak-anak dalam pembahasan matematika, dan kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelumnya bisa sampaikan juga sekalian mengenai pembahasan unsur-unsur dari pilihan bangun ruang yang kalian jelaskan sudah sangat bagus dan cukup lengkap ya. Walaupun beberapa memang ada yang kurang ataupun menyimpang, ya tidak apa-apa. Sekarang kita akan coba melanjutkan mengenai luas dan juga volume. Satu-satu ya. Pertama kita akan bahas tabung. Oke. Nah, diharapkan nanti kalian mampu menentukan mana selimut tabungnya, mana alasnya, mana tutupnya, dan kemudian bagaimana menentukan volume dari tabung ini ya. Jadi simak pembelajaran hari ini baik-baik. Silahkan kalian simak juga di buku kalian. Kemudian nanti kita akan bertugas di akhir pembelajaran. Oke. Baik. Yang pertama kita ulang mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur tabung ya. Jadi sedikit saja anak-anak unsur tabung. Yang pertama, tabung memiliki sisi alas dan tutup. Ya. Sisi alas ditunjukkan oleh yang bagian bawah ya. Nah, ini dia lingkaran yang ada di bawah itu adalah sisi alas ya. Kita buat unsur tabung gitu ya. Oke. Yang pertama itu ada sisi alas ya, dan tutup. Dan tutup tabung. Itu sisi alasnya ya, yang ditunjukkan panah warna hijau, kemudian yang ditunjukkan oleh warna pink ya, itu adalah tutup tabung. Oke. Tutup tabung. Lingkarannya juga ya. Oke. Keduanya ini baik alas maupun tabung itu sama-sama berbentuk lingkaran ya, lingkaran. Susah ya. Oke. Itu lingkaran ya, lingkaran. Nah, itu ya, nyambung ya. Oke, lingkaran. Dengan diameternya adalah D yang warna kuning ya. Nah, itu diameternya. Jadi garis yang warna kuning ini diameter, kemudian setengah dari diameternya ya, yang kemudian yang setengah dari diameternya yang warna biru langit ini R ya. R itu adalah jari tabung. Oke. Nah, kemudian 3 diameter. Lambangnya D kecil ya. Kemudian itu adalah ditunjukkan oleh dari A ke B. Nah, kalian sudah tahu ya, sudah sering mempelajari diameternya. Kemudian jari-jarinya, kemudian jari-jari atau yang dilambangkan dengan R kecil ya, yaitu dari A ke D. A ke D ya, ini dia R. Oke. Kemudian yang kelima adalah apa? Tinggi. Nah, itu ada tingginya ya, tinggi tabung. Nah, ini tinggi, berarti tinggi tabung ya, lambangnya adalah T kecil.
tinggi tabung berarti dari D ke C. Nah, D ke C itu ya, D ke C atau C ke D ya, sama aja, CD itu ya. Kemudian tabung tidak memiliki titik sudut dan tabung memiliki 2 rusuk. Nah, itu aja, ini rusuknya. Jadi ada di sampingnya ya. Nah, saya tulis di mana ini? Sini ya. Nah, memiliki 2 rusuk. 2 rusuk. Ya, agak gitu ya. Semoga bisa dibaca. Oke. Jadi itu dia unsur-unsur tabung, kita ulas lagi sedikit. Kemudian setelah kalian mengetahui ini, maka sekarang kita akan coba untuk menentukan luas dan juga volumenya. Untuk luas tabung ya, kita buat di halaman ini ya, tabung. Oke, untuk luas tabung, nah yang pertama kita tentu memiliki 3 buah luasnya ya, karena dia terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama alas ya, alas dan juga ya, yang pertama adalah alas dan juga tutupnya itu lingkaran, berarti kita mencari luas lingkaran di sana. Kemudian tutupnya ya, selimutnya itu merupakan luas dari apa? Kalau kalian buka ini selimut tabungnya ini, maka dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Iya, benar ya, atau persegi panjang ya, segi 4. Nah, yang pertama, yang A, luas, kita lambangkan dengan L saja ya, luas selimut. Nah, jangan, luas alas dulu, luas alas, LA luas alas ya, luas alas berarti ini dia, sampai di sini, nah dari titik pusat ya, itu titik pusatnya sampai di bagian kelilingnya itu adalah jari. Oke. Karena lingkaran maka dia merupakan luas lingkaran. Bagaimana rumus luas lingkaran anak-anak? Ya, pi kali r pangkat 2. Oke. Keren pangkat 2-nya ya. Oke, gitu ya. Pi kali r pangkat 2. Nah, itu luas alas. Dan juga termasuk sebagai luas tutupnya. Sama ya, luas alas dan luas tutup tabung. Ini juga termasuk luas tutup tabungnya. LT, luas tutup ya. Oke. Luas tutupnya juga sama, yaitu pi r pangkat 2, karena dia sama-sama bentuk lingkaran. Oke. Yang kedua, yang B. Nah, sekarang luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung, L S ya, T. Ini luas tutup ya, LS2 gitu ya, L2 ya, tutup. Nah, kemudian luas selimut tabung. Nah, selimutnya kan ini dia ya, kita ubah warna ya, selimutnya kan ini. Nah, melingkar dia ya selimutnya ya. Nah, sehingga luasnya itu bisa kita cari dari luas alasnya ya, bisa kita cari dari luas alasnya, kemudian kita kalikan dengan apa ya, karena dia sampai naik maka kita kalikan dengan tingginya, kalikan dengan tinggi, sehingga luas selimut tabung itu menjadi luas alasnya berapa?
kok luas alas? Kelilingnya ya, karena dia mengelilingi ya. Oke, jadi keliling alas. Sorry, kita ubah keliling alas. Nah, keliling alas, alasnya berupa lingkaran, maka kelilingnya adalah 2πr, kan gitu, masih ingat ya, kali dengan T. Nah, inilah dia untuk mencari luas selimut tabungnya. Oke, nah gampang kan? Sekarang untuk mencari luas permukaan ya, kalau permukaannya kan berarti yang bagian bawah dari alasnya, kemudian yang bagian permukaan dari tutupnya, dan bagian depan ini dari selimutnya, itu namanya luas permukaan. Jadi yang ada di permukaan tabungnya, LP. Nah, luas permukaan gitu ya. Nah, luas permukaan ini bisa kalian cari nanti rumusnya dengan 2πr ya, jadi keliling yang dikalikan dengan jari-jari ditambah tingginya. Oke, R tambah T. Dan terakhir untuk volume D, volume tabung ya. Volume itu artinya isinya, berapa tabung ini mampu menampung, misalnya air gitu ya, yang bisa ditampung ya, atau beras gitu misalnya, kalau dia berupa kaleng gitu ya. Nah, berapa sih banyaknya dia bisa menampung? Nah, ini penting ya. Berarti luas alas, kalau volume itu pasti luas alas kali tingginya ya. Alasnya kan berarti alas lingkaran, sama ini berarti ya. Nah, berarti πr kuadrat kali dengan tinggi. Oke, paham? Bisa ya? Oke, sip. Dan di video berikutnya baru kita lanjutkan dengan sebuah contoh. Oke. Nah, dari sampai sekian, jika ada pertanyaan silahkan kalian ajukan, jangan malu-malu ya, supaya kita ada diskusi juga. Dan sampai jumpa di video contoh berikutnya.